struktur proposal skripsi, jadi ada ini, ya, terutama di bab 1, ya, itu ada latar belakang masalah. Kita menggunakan istilah latar belakang masalah, bukan latar belakang penelitian, dan juga bukan hanya ditulis latar belakang saja, ya. Kemudian rumusan masalah, kemudian keaslian penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, nah baru kerangka konseptual dan metode penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka. Nah, beberapa yang sudah diskusi tentang proposalnya, itu umumnya terjadi ini ya, apa namanya, menyebutnya tidak salah ya, tapi terjadi kurang tepat ya, kurang tepat, terutama yang saya kasih warna kuning ini, terutama latar belakang masalah masih belum fokus dan belum jelas. Nanti saya tunjukkan caranya. Nah, kemudian kerangka konseptual ini juga masih ada beberapa yang sudah konsultasi, termasuk ada Mbak Tursina enggak? Jadi Mbak Tursina itu kerangka konseptualnya bagus, seperti Mbak Widya itu juga bagus kerangka konseptualnya. Tapi kalau kasusnya Mbak Tursina harus dirombak total kerangka konseptualnya karena tema penelitiannya itu berubah. Kalau nggak keliru dia mengambil ini ya, buku letter C ya. Karena ada kesamaan ya, kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, maka oleh tim penguji Sempro, seminar proposal itu minta dirubah ya, substansinya tetap seperti itu, tetapi judulnya dirubah menjadi preservasi arsip sebagai bagian dari program arsipital. Jadi nanti Mbak Tursina akan menambahkan beberapa konsep-konsep terkait dengan arsipital tersebut ini ya. Jadi ini struktur proposalnya, kita coba bedah satu persatu. Jadi latar belakang penelitian itu seringkali menggunakan, ada yang alasan pemilihan topik ya di beberapa perguruan tinggi atau prodi lainnya, alasan penelitian, alasan pemilihan judul dan lain-lain. Nah, kita menggunakan latar belakang masalah, bukan latar belakang penelitian, bukan alasan pemilihan topik, tapi latar belakang masalah. Nah, di dalam subbab latar belakang masalah ini adalah berisi tentang ini ya, hal-hal yang mendasari pemilihan topik atau judul. Jadi mengapa misalnya kita mengambil topik Y, bukan topik X? Tentu ada alasan-alasannya. Alasannya itu bukan alasan praktis, misalnya karena lokasinya dekat dengan rumah saya, Pak. Itu alasan praktis, bukan itu. Alasannya adalah alasan ini, ilmiah, atau sering disebut alasan akademik. Nah, bagaimana membuat alasan akademik itu? Alasan-alasan ilmiah itu misalnya topik yang dipilih, misalnya preservasi di kantor X, itu mempunyai kaitan erat dengan ini, wacana keilmuan. Jadi ada temuan metode preservasi baru yang diterapkan misalnya di instansi X. Nah, itu ada kaitannya dengan ini, wacana keilmuan, ilmu kita, archival science, yang lebih luas. Juga ada alasan lain, misalnya ingin menguji teori, misalnya Total Archive di Kanada misalnya. Apakah teori tersebut ketika diterapkan di Indonesia misalnya, ini contoh ya, kalau kita mau menguji teori, itu relevan tidak? Karena Indonesia ada kultur, ada tradisi dalam praktek kearsipan. Tentu saja teori Total Archive itu kemungkinan tidak bisa diterapkan misalnya seperti itu. Atau penerapan konsep-konsep penting. Jadi misalnya penerapan ya konsep preservasi, digitalisasi, akuisisi, macam-macam. Dan alasan ilmiah yang lain, riset Anda itu unik dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Dan banyak alasan lain-lain. Ya, nanti saya tunjukkan salah satu contoh bagaimana membuat alasan akademik sehingga topik yang saudara teliti itu ya menjadi penting ya, penting dalam konteks ini ada alasan akademiknya. Jadi intinya, jadi di dalam latar belakang itu, saudara memberikan alasan yang mendasar mengapa topik ini dipilih, mengapa topik ini layak diteliti. Nah, tentu saja
ada kaitannya dengan pengembangan ilmu tadi ya, misalnya ini untuk menguji teori, untuk menjelaskan kaitan yang lebih luas dalam wacana keilmuan, atau menerapkan konsep-konsep kearsipan yang penting sesuai dengan topik saudara, atau topik yang Anda pilih itu unik dan belum pernah diteliti, dan seterusnya itu. Nah, cara merumuskannya bagaimana? Cara merumuskannya ini bisa dimulai dari deskripsi umum, kemudian deskripsi khusus sesuai dengan topik yang dipilih. Atau dibalik, dimulai dengan deskripsi khusus, kemudian deskripsi umum. Ya, terserah. Kalau modelnya ini, Mbak Widya, itu mulai dari deskripsi khusus, baru nanti masuk ke deskripsi umum. Kalau modelnya Mbak Tursina itu mungkin kebalikannya, jadi mendeskripsi deskripsi umum, baru nanti deskripsi khusus, ya sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, ini contoh misalnya tema riset saudara, ini program arsip vital di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Yogyakarta. Kalau Anda mulai dari deskripsi umum, pertama Anda bisa menjelaskan arsip vital itu kan rekod, arsip dinamis. Ya. Jadi Anda bisa menjelaskan rekod sebagai media rekam informasi. Ya, nanti saya tunjukkan lebih luas. Kemudian setelah itu Anda menjelaskan keberadaan arsip vital di organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini misalnya di Badan Pengawas atau BPKP ini. Kemudian terminologi konsep dari arsip vital tersebut. Misalnya menurut Diamond arsip yang sangat dibutuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mulai dari umum dulu, umum terminologi sesuai dengan tema yang saudara pilih, dan Anda bisa memulai dengan rekod dulu kalau itu masuk dalam rekod manajemen, atau Anda bisa memulai dari archives dulu, arsip statis kalau Anda akan mengambil misalnya preservasi, akuisisi dan seterusnya itu ya. Ini caranya seperti itu. Kemudian Anda perlu juga menjelaskan keberadaan arsip vital dalam konsep life cycle of the record. Anda juga boleh tidak menjelaskan ini. Kalau Anda menjelaskan, nanti penguji akan tahu bahwa Anda betul-betul menguasai tema Anda dalam konteks ini arsip vital tersebut. Anda boleh memasukkan ini keberadaan tema Anda di dalam life cycle of the record. Anda juga boleh tidak memasukkan topik Anda dalam konsep life cycle of the record. Coba kita mulai dari persatu. Nah, ini contoh ya, latar belakang. Ini dimulai dari penjelasan umum rekod karena arsip vital. Jadi arsip sebagai rekaman informasi. Redaksinya bisa Anda buat sesuai dengan karakter Anda menulis kalimat-kalimat tersebut. Jadi masing-masing orang itu mempunyai ciri tersendiri ketika dia menyusun paragraf ya melalui kalimat-kalimat itu. Nah, ini contoh paragraf yang dibuat dimulai dengan menjelaskan rekod sebagai informasi terekam. Ini informasi mempunyai bermacam-macam makna tergantung pada disiplin ilmu yang membahasnya atau dalam konteks informasi tersebut diterapkan. Nah, terus baru masuk suatu organisasi dapat memandang informasi sebagai sumber vital dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Nah, sementara organisasi lainnya memandang informasi secara berbeda. Salah satu media rekam informasi adalah arsip. Nah, baru Anda menjelaskan apa itu arsip. Nah, konteksnya ini kan rekod, arsip dinamis. Anda menjelaskan terminologi. Nah, ini menurut PT Reed, rekod adalah recorded bla 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 dan seterusnya. Ini mulai dari umum dulu. Saya sarankan ketika Anda mengambil topik apapun, kalau Anda memulai dari penjelasan umum mengenai informasi yang terekam, Anda jangan menggunakan peraturan legal formal, karena itu bukan referensi akademik. Nah, kemudian baru masuk ke ini, keberadaan arsip vital di dalam organisasi. Jadi, arsip vital di dalam organisasi, karena arsip vital itu adalah arsip dinamis, maka dia bisa berada di dalam
central file atau record center. Nah, kemudian baru indikasi vital tidaknya satu arsip itu, ya, apabila arsip tersebut hilang atau musnah akan menyebabkan kegiatan operasional organisasi terhambat dan bahkan mati atau tidak beroperasi sama sekali. Ya, dan Anda bisa menambahkan banyak hal, misalnya, oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan atau kehilangan arsip vital diperlukan pengamanan secara menyeluruh terhadap fisik dan isi informasinya. Ya, jadi dimulai dari umum record, kemudian vital record, baru kemudian ini rumusan terminologi arsip vital. Jadi, arsip vital menurut Betirik, bla 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 dan seterusnya ya. Menurut Mary Robeck, ya, menurut Wall, ya, seperti itu caranya. Jangan arsip vital menurut peraturan, jangan seperti itu. Kecuali kalau Anda mau membahas aspek hukum dari peraturan tentang arsip vital. Kita lanjut. Nah, ini berikutnya. Kalau Anda mau menjelaskan topik, misalnya arsip vital. Arsip vital itu kan berada di the first life cycle of record. Anda menjelaskan the first life cycle of record itu dimulai dari penciptaan adalah desain formulir macam-macam, kemudian use and maintenance, dan terakhir disposal. Dan arsip vital itu berada di use and maintenance. Kemudian redaksinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk menjamin ketersediaan arsip yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat dengan biaya sekecil mungkin, maka manajemen kearsipan mutlak diperlukan. Manajemen kearsipan atau istilah lainnya record management adalah suatu sistem bla 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 bla. Kemudian menurut Michael Roper, komponen record management yakni life cycle of the record yang meliputi penciptaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini redaksinya atau deskripsinya dari penjelasan topik yang dipilih di dalam the first life cycle of record. Itu ya. Anda boleh seperti ini, boleh tidak. Kalau Anda mengambil arsip statis, maka Anda bisa juga menjelaskan kedudukan topik Anda itu di dalam the second life cycle of record. The second life cycle of record ini adalah komponen dari archive management. Jadi jangan keliru. Misalnya Anda mau mengambil ini preventive conservation. Preservasi itu ada dua, preventif atau kuratif. Misalnya prosedur dan metode laminasi di kantor X. Nah, maka Anda menjelaskan dulu prosedur laminasi itu merupakan bagian dari ini the second life cycle of record. The second life cycle of record itu mulai dari akuisisi, deskripsi, kemudian preventive conservation, curative conservation, layanan informasi, dan publikasi sumber arsip. Misalnya, Anda mengambil ini, penerbitan jurnal kearsipan dalam rangka layanan publik. Maka, penerbitan jurnal itu masuk dalam sources publication di dalam konteks the second life cycle of record ini, ya. Itu. Jadi Anda boleh memasukkan di sini, misalnya ini digitalisasi itu dalam konteks arsip statis itu merupakan preservasi, tetapi digitalisasi dalam konteks arsip dinamis, record management itu merupakan satu kegiatan untuk mendukung layanan arsip elektronik menggunakan sistem atau software tertentu. Jadi input datanya hasil alih media itu untuk mendukung sistem atau program atau software yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik tersebut. Tetapi kalau dalam konteks arsip statis atau the second life cycle of record, digitalisasi itu bagian dari preservasi arsip. Nah, ini metode dan prosedur ini sudah masuk ke khusus. Jadi metode dan prosedur ini misalnya standar program arsip vital, identifikasi, metode perlindungan, penilaian dampak risiko dan lain-lain yang diterapkan di Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP Yogyakarta. Kalau BPKP
Yogyakarta ini ketika melakukan program arsip vital itu menganut misalnya SK Bupati tentang program arsip vital. Kalau ada, maka Anda menjelaskan metode dan prosedur yang dipakai di BPKP ini. Anda bisa menjelaskan metode dan prosedur sesuai dengan yang betul-betul, ya, yang betul-betul diterapkan di BPKP ini. Jadi tidak boleh ngarang sendiri, tidak boleh begitu. Jadi yang real, yang betul-betul dilaksanakan program arsip vital itu di BPKP yang bersangkutan. Ini sudah masuk ke khusus. Nah kemudian, ini misalnya ini kalau lembaga yang bersangkutan BPKP itu tidak menggunakan landasan legal formal misalnya dia menggunakan ini ke konsepnya Gerald G. Kane misalnya, maka di sini Anda harus menjelaskan apa konsepnya Gerald G. Kane yang digunakan di BPKB dalam program arsip vital tersebut. Nah, seperti ini. Saya lanjut. Nah, ini jadi alasan pemilihan topik. Jadi setelah Anda mulai dari yang umum, kemudian masuk ke khusus, prosedur. Nah, kalau prosedur yang dipakai di organisasi tersebut menggunakan misalnya peraturan Bupati nomor sekian tentang preservasi arsip, peraturan Bupati nomor sekian tentang program arsip vital, maka Anda menjelaskan ini yang betul-betul dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Oke, nah kemudian ini alasannya. Jadi mungkin di atasnya bisa ditambahi berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan alasan pemilihan topik yang dipilih. Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP Perwakilan Yogyakarta adalah instansi vertikal bla 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 ya, bertanggung jawab kepada instansi ini belum melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan penyelenggaraan akuntabilitas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP melakukan pengelolaan arsipitas, belum melakukan pengelolaan arsipitas secara khusus, tetapi telah melaksanakan program dan perlindungan arsipital. Ya. Hal tersebut yang mendorong penulis memilih topik tentang arsipital yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penelitian lapangan di instansi tersebut. Jadi ini alasannya jelas. Mengapa topik itu dipilih? Karena BPKP sudah melaksanakan program arsip vital, tetapi program arsip vital itu tidak dilaksanakan secara khusus. Secara khusus maksudnya apa? Sesuai dengan tadi prosedur dan metode yang dianut. Misalnya SK Bupati atau metodenya LAN atau metodenya yang lainnya. Ini nanti saya tunjukkan contoh dari proposalnya ini, Mbak Widya ya. Yang terakhir. Nah, kemudian, ini permasalahan. Ya, jadi, objek riset yang Anda pilih itu sebenarnya masalah. Tetapi, dalam rumusan permasalahan sesuai dengan latar belakang tersebut, biasanya dimulai dengan kalimat pertanyaan. Ya, misalnya tadi topiknya program arsip vital, misalnya, bagaimana pelaksanaan program arsip vital di instansi BPKB. Apakah ada kesenjangan antara prosedur baku dengan pelaksanaan di lapangan? Kalau ada kesenjangan, faktor-faktor apa yang menyebabkan kesenjangan itu terjadi? Nah, ini cara merumuskan masalah. Oke, nah keaslian penelitian. Jadi Anda harus mencari penelitian terdahulu tidak terbatas pada tugas akhir program D3 kearsipan. Anda bisa juga mencari skripsi, mencari tesis atau laporan penelitian ya terkait dengan topik yang Anda pilih. Jadi tidak hanya ini sebaiknya ya, tidak hanya Anda membandingkan laporan-laporan tugas akhir dari program diploma kearsipan. Nah, contoh yang terbaik itu adalah proposalnya Mbak Widya. Dia mengambil ini salah satu riset yang dilakukan di Afrika yang sesuai dengan topik dia, tapi beda dalam konteks metode preservasi, ya metode preservasinya. Itu makanya proposalnya Mbak Widya dianggap sangat bagus, karena tidak hanya TA saja.
Di dalam ini keaslian penelitian itu pernyataan perbedaan dan kebaruan dalam perspektif penelitian saudara. Nah, perbedaan itu tidak pada wilayah atau tempat riset. Ya, misalnya preservasi di kantor X, Anda preservasi di kantor Y. Ada perbedaan penelitian ini, Anda maksudnya, ini Anda dengan penelitian yang dilakukan di kantor X. Penelitian saya ini berbeda karena lokasi penelitian kami di Yogyakarta, yang kantor X itu di Medion, bukan seperti itu, ya. Jadi bukan ini perbedaannya itu bukan tempat risetnya, tapi perbedaannya dalam topik tersebut, topik riset. Apakah ada perbedaan metodenya? Misalnya preservasi di kantor X itu menggunakan metode konvensional, sementara Anda melakukan penelitian preservasi di kantor Y itu menggunakan metode modern dengan menggunakan teknologi informasi misalnya. Itu yang dimaksud pernyataan perbedaan. Pernyataan perbedaan bukan pada tempatnya. Sekali lagi, bukan pada tempat risetnya, tetapi perbedaan pada topik riset. Bagaimana cara Anda atau perspektif penelitian Anda ketika mendekati objek riset saudara. Ya, nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, ini tujuan penelitian. Saya lihat beberapa proposal yang masuk sudah clear. Jadi tujuan penelitian itu biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat berita. Misalnya untuk mengetahui, untuk membandingkan, untuk menguji, untuk menganalisis dan lain-lain. Ya, ini sudah clear untuk proposal yang masuk ke saya ini. Nah, ini sekali lagi, ketika Anda merumuskan tujuan penelitian, usahakan dalam bentuk paragraf seperti ini. Ya, jangan tujuan penelitian 1, 2, 3, 4. Ya, kalau bisa rumusannya seperti ini. Ini akan lebih cantik, ya, lebih menarik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan dampak positif khususnya dari segi wawasan ilmiah bagi penulis, bla 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 dan seterusnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami organisasi BPKB, juga untuk memahami struktur organisasi. Nah, struktur organisasi BPKB itu menjelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, sehingga memudahkan dalam menentukan arsip-arsip yang tercipta di setiap unit kerja. Pemahaman terhadap struktur organisasi ini penting, terutama dalam upaya melaksanakan identifikasi arsip vital, nah, dan seterusnya. Ini. Jadi sebaiknya Anda merumuskan tujuan itu dalam bentuk paragraf. Tapi Anda boleh juga merumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1, 2, 3 boleh. Ya, tapi akan lebih cantik kalau Anda merumuskan dalam bentuk paragraf seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Itu berarti kalau di penelitian saya itu kan pakai misal ANRI sama dinas, itu berarti nggak bisa dijadikan alasan ya, Pak? Enggak, karena kan objek risetnya sama. Oke, nanti saya tunjukkan kasusnya Mbak Tursina. Mudah-mudahan Mbak Tursina hadir ya malam ini. Itu buku letter C. Di tempat lain ada juga buku letter C dan seterusnya itu diminta diganti. Kan pada perbedaan tempat risetnya, karena objek risetnya sama, buku letter C. Nah, untuk membedakan, maka kemudian Mbak Tursina diarahkan ke program arsip vital. Jadi preservasi buku letter C merupakan bagian dari perlindungan arsip vital. Nah, itu beda. Sama-sama preservasi, tapi bukan menjelaskan prosedur, metode preservasinya saja, tapi menjelaskan juga bahwa preservasi buku letter C itu bagian dari perlindungan arsip vital. Nah, itu beda. Itu. Jadi pada objek risetnya. Jadi bukan pada tempatnya. Itu Mas Rangga. Baik, Pak. Oke. Nah, ini juga clear. Jadi manfaat penelitian, teoritis, praktis ini sudah clear. Kemudian kerangka konseptual, ya nanti saya tunjukkan bagaimana membangun kerangka konseptual
secara lebih detail itu ada di proposalnya Mbak Widya, nanti saya tunjukkan ya di sini ya. Kemudian ini metode penelitian ini sudah clear ya. Desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, ini beberapa proposal yang masuk ke saya itu sudah clear. Hanya hampir semuanya itu mengacu Sugiono. Apakah tidak ada referensi lain? Coba cari yang lain. Dan juga jangan misalnya ada banyak referensi tentang metode riset, kemudian Anda cantumkan di daftar pustaka, tetapi tidak Anda jelaskan di dalam metode riset saudara. Atau di dalam metode riset saudara, Anda hanya mengutip, misalnya, teknik wawancara menurut X adalah bla bla bla, setelah itu selesai. Tapi tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana teknik wawancara terstruktur, dan in-depth interview, dan seterusnya, tidak dijelaskan. Kemudian, nah ini jadwal penelitian clear, nah ini daftar pustaka, tolong yang masih salah itu diperbaiki. Kalau Mbak Tursina, ini mulai dari khusus kemudian umum. Ya, jadi Mbak Tursina menjelaskan ini, program restorasi itu apa, bla bla bla, dan seterusnya, sampai terakhir, landasan dilaksanakan program itu adalah ini, peraturan Kota Yogyakarta, ini Mbak Widya ya maaf, dan seterusnya. Ini kemudian alasannya di sini, berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan program Rosita, bla bla bla, alasannya adalah program Rosita itu menjadi sangat penting, tidak hanya dalam proses penyelamatan arsip statis di lingkungan instansi pemerintah, tapi juga dalam rangka menyelamatkan arsip vital milik masyarakat. Kegiatan semacam itu sedikit sekali terjadi di lembaga kearsipan. Ini yang unik. Jadi unik satu program yang menggabungkan dua program dalam satu kegiatan, itu yang dilihat unik oleh Mbak Widya ini. Sehingga alasan itu menjadi sangat tepat. Nah, ini rumusan masalahnya seperti ini. Apa latar belakang? Nah, ini tadi kan. Kemudian bagaimana proses, nah kemudian kendalanya apa, nah ini sudah cukup bagus seperti itu. Nah ini keaslian penelitian, ini ada pembeda, karena preservasi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya itu terbatas pada misalnya laminasi atau apa, tapi di topiknya Mbak Widya ini, preservasi yang dilakukan yaitu menggabungkan preservasi arsip statis dan preservasi arsip vital milik masyarakat. Itu yang membedakan. Jadi objeknya sama, preservasi, tapi pembedanya adalah kalau yang direview Mbak Widya ini itu preservasi dengan satu metode ya, laminasi dan seterusnya, tapi Mbak Widya ini yang ditemukan adalah preservasi dengan menggabungkan dua metode dan dua layanan internal dengan layanan eksternal. Nah, ini tadi yang saya sebut keaslian. Ini Mbak Widya mencantumkan di satu riset di Ghana, dia menjelaskan riset di Ghana dan seterusnya, dan perbedaannya apa dengan riset yang dilakukan Mbak Widya ini. Jadi bukan berbeda pada tempatnya, kalau satu di Andri, yang satu di Medion, yang satu di Bojonegoro, bukan tempatnya. Oke, nah ini kemudian ini tujuan penelitian, oke sudah. Manfaat ini standar, sudah. Nah ini kerangka konseptual, ini yang oleh penguji dianggap bagus, ya. Coba ketika ini restorasi, ya itu bukan restorasi adalah bla 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 bla, bukan begitu. Tapi ini menjelaskan sampai konsep restorasi dalam konteks ini laminasi itu sangat detail, termasuk pH-nya dan seterusnya. Ini ya, kemudian menurut Finas, apabila laminasi dilakukan pada satu sisi saja bahan dan seterusnya, inilah yang dimaksud konsep. Nah, kerangka konseptual yang dibangun oleh Mbak Widya inilah nanti yang digunakan untuk menganalisis di lapangan. Jadi
kerangka konseptual bukan restorasi berdasarkan peraturan adalah bla bla bla. Tahapan restorasi 1 adalah persiapan, 2 tidak seperti itu. Kalau begitu bukan kerangka konseptual. Nah, ini kerangka konseptual itu contohnya seperti ini. Dia paham tentang metode laminasi karena dia baca 2 bukunya ini, Crispo dan Finas. Nah, begitu caranya. Kemudian ada lagi. Ini ketika ini preservasi metode enkapsulasi yang milik Arsip Vital Masyarakat. Walaupun referensinya sama, tapi dia detail. Ini baru bisa diketahui kalau membaca bukunya Finas, Crispo and Finas. Nah, oleh karena itu, untuk membangun kerangka konseptual diperlukan bacaan yang luas sesuai dengan topik yang dipilih. Ada pertanyaan? Saya boleh izin bertanya. Oh, silakan, Mbak. Ya, Pak. Kemarin kan saya pada akhirnya kan diarahkan ke Vital ya, Pak. Ya. Nah, nanti kan judulnya perlindungan arsip vital gitu, Pak. Nah, untuk keasliannya nanti berarti tidak perlu diubah, tapi ditambahi dengan hasilnya. Apakah begitu, Pak? Benar? Iya. Nanti untuk keaslian penelitian, nanti ditunjukkan perbedaannya. Perbedaannya, preservasi arsip dalam konteks risetnya Mbak Tursina itu adalah bagian dari perlindungan arsip vital. Ya. Itu saja nanti kalimatnya. Oh, baik, Pak. Sama di kerangka nanti berarti ada tentang arsip vital juga, nggih, Pak? Iya, ditambah ya tentang perlindungan program arsip vital ini ya. Oke. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang tanya yang lain? Baik, kalau nggak ada, saya kira bimbingan hari ini saya akhiri. Dan bagi teman-teman ya yang butuh referensi, ya silakan kontak saya, ya. Nanti saya carikan referensi yang sesuai dengan topik saudara, ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, saudara bisa meninggalkan ruangan ini, ya.